Untuk kelas diet online sudah ada belum? Atau kelas diet online-nya itu seperti apa sih? Kelas diet online-nya itu nanti dapat apa aja sih? Nah, malam hari ini saya adalah Coach Adi, salah satu coach yang nantinya akan ketemu sama teman-teman di kelas diet, mewakili para coach yang lain akan jelasin ke teman-teman semua tentang kelas diet online-nya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak hal yang mungkin disampaikan, tapi teman-teman kurang jelas atau kurang ketemu tuh nanti dapatnya apa aja. Nah, daripada nih teman-teman ibarat kata beli kucing dalam karung, nggak tahu isinya apa, terus ikut-ikut aja. Lebih baik teman-teman menyimak apa yang saya sampaikan pada malam hari ini supaya teman-teman semakin hakul yakin bahwa kelas diet online ini bisa bantu teman-teman untuk dapetin hasil program yang sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua. So, teman-teman, hari ini saya mau share tentang intip kelasnya ya. Jadi intip kelas kita untuk bulan ini itu temanya adalah intip kelas spesial akhir tahun. Ya, walaupun ada beberapa postingan-postingan yang agak-agak gimana, meme-memnya di mana orang fokusnya di 31 hari terakhir di 2022, tapi di 300 hari sebelumnya jarang sekali fokus dengan berat badannya. Nah, maka dari itu tema kita untuk intip kelas bulan ini, periode ini adalah spesial akhir tahun ya teman-teman. Nah, teman-teman semua, saya mau kembali mengingatkan teman-teman semua, nge-reminder bahwa ada kurang lebih 20 top resolusi yang selalu sering disampaikan setiap awal tahun. Ya, di sini saya kasih tahu bahwa ada nomor 1 itu teman-teman biasanya adalah doing more exercise or improving my fitness. Banyak orang yang beresolusi di awal tahun di tanggal 1 Januari, mereka pengen mengubah yang namanya kebiasaan pola makan, menambahkan olahraga, kemudian melakukan hal-hal yang berkaitan dengan gaya hidup sehat dan aktif. Dan nomor 2-nya teman-teman, itu adalah improving my diet. Atau dalam hal ini adalah mereka fokus untuk mendapatkan penurunan berat badan dan bisa ya minimal di tahun 2022 ini atau di resolusinya itu mereka bisa mencapai berat badan ideal. Ya, bahkan teman-teman di top yang ketiga itu adalah losing weight. Jadi teman-teman bisa bayangin nomor 1 top 20 itu adalah kebanyakan orang pengen mulai berolahraga, pengen mulai meningkatkan kebugarannya. Kemudian di nomor 2 mereka pengen lebih fokus dengan pola dietnya, dan di nomor 3 mereka pengen dapetin penurunan berat badan. Barulah di nomor 4 tentang finansial, nomor 5 tentang goals, tentang dream, tentang impian dan segala macamnya. Nah, kurang lebih saya udah banyak dapat dan baca beberapa artikel, rata-rata semuanya sama teman-teman, bahwa yang biasanya berurutan 1, 2, 3 itu berkaitan dengan kebugaran. Yes, memang betul, saya tahu bahwa tidak semua orang suka atur pola makan, tidak semua orang suka dengan olahraga, tidak semua orang suka dengan atur kualitas tidurnya, tapi semua orang pengen berpenampilan menarik, ya. Bahkan kalau teman-teman yang HRD atau teman-teman yang pengen dapat pekerjaan, syarat dari pekerjaan itu adalah berpenampilan menarik. Nah, maka dari itu banyak orang yang beresolusi di tahun tersebut, mereka pengen dapetin body goals, dalam hal ini improving, meningkatkan kebugaran mereka, sekaligus juga mereka pengen mendapatkan berat badan ideal. Nah, pertanyaannya nih, kalau kamu nih teman-teman semua, resolusi 2022-nya gimana? So far untuk program diet dan olahraganya apakah ada perubahan? Kenapa? Karena banyak orang yang saya tanya teman-teman, ya, kebanyakan mereka bahkan belum menyelesaikan resolusi mereka di tahun 2020. Jadi mereka buat resolusi 2020 yang tidak mereka selesaikan di 2021 dan mereka lanjutkan di 2022 dan ternyata 2022 juga belum selesai. Kenapa teman-teman? Jadi gini teman-teman, problemnya atau permasalahannya itu 75% orang-orang itu berada dalam kondisi berat badan berlebih, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa, ya.
Mereka mengeluh, yes betul. Mereka merasa berat badannya berlebih, yes betul. Mereka merasa insecure dengan berat badannya, yes betul. Mereka merasa capek, mereka merasa kebugaran mereka rendah ketika mereka naik tangga, mereka melakukan aktivitas, yes betul mereka mengeluh, tapi 75% tidak melakukan apa-apa. Hanya sekedar mengeluh saja, teman-teman. Kenapa? Karena gini, teman-teman semua, kalau kita tarik dan kita urai problem tersebut, kurang lebih ada 3 hal yang membuat banyak orang dengan kondisi berat badan berlebih hanya mengeluh dan tidak melakukan apa. Problem yang pertama adalah capek. Sudah muak saya dengan program diet. Saya sudah coba A, B, C, D, E, diet ala A, diet ala B, diet tradisional, diet modern, diet ala-ala, diet influencer, diet apalah, sebutlah semua diet. Saya sudah pernah coba, tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kalaupun turun, hanya 2 minggu, kemudian naik berat badan lagi. Nah, problem yang pertama adalah sudah muak dengan semua program diet. Apakah teman-teman termasuk di dalamnya? Tidak perlu ngaku ya. Problem yang kedua adalah mereka bingung mau mulai program diet dari mana. Karena kalau mengandalkan internet, mengandalkan Google, mengandalkan search engine, itu biasanya mereka hanya akan mendapatkan efek negatif. Dalam hal ini misalnya trial and error. Ibarat kata teman-teman pengen pergi ke suatu daerah tapi teman-teman nggak tahu rutenya. Akibatnya apa? Tersesat, kemana, ke sana, kemari, mencari alamat, tidak ada hasilnya. Pengen program diet A, ikut-ikutan, nggak tahu ilmunya, ujung-ujungnya dapat efek negatif. Programnya ngasal, terus fokusnya hanya turun berat badan, dan masih banyak lagi efek-efek negatif yang dirasakan. Problem yang ketiga adalah ketika mencoba suatu program diet, tapi keliru dengan mindset-nya. Mereka memahami bahwa, oh ternyata kalau program diet A, nggak boleh olahraga. Program diet B, nggak boleh makan karbo. Program diet C, nggak boleh makan garam, gula. Program diet D, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D, nggak boleh semuanya. Nah, ketidakmampuan kita untuk punya mindset yang benar terkait pola makan dan olahraga, itu serta-merta menjadi suatu problem yang ngebuat kita hanya bisa mengeluh dan tidak melakukan apa-apa dengan kondisi berat badan kita. Ya, jadi kurang lebih itu teman-teman penyebab kenapa banyak teman-teman kita yang dalam kondisi berat badan berlebih tapi mereka hanya bisa mengeluh. Ya, nah dari hasil survei 2020 teman-teman ada satu buku yang melakukan survei ke banyak orang, itu ternyata kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebab alasan kenapa diet itu gagal. Yang pertama adalah lapar. Kenapa? Karena banyak di luar sana orang-orang yang berpikiran bahwa kalau diet itu harus lapar. Sehingga, ngapain diet? Saya kan nggak bisa nahan lapar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya gagal dengan dietnya. Padahal ketidakmampuan kita untuk mendapatkan ilmu bahwa untuk turun berat badan itu harus kenyang, ngebuat kita punya mindset bahwa diet itu harus lapar. Nomor 2 penyebabnya adalah ketidakmampuan untuk mengontrol rasa lapar. Seperti yang kita ketahui teman-teman, di luar sana banyak sekali strategi-strategi dan program diet yang too much restriction. Nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D, nggak boleh E. Banyak nggak bolehnya. Kalah-kalah aturan agama. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pokoknya harus ini, pokoknya harus itu. Terlalu banyak restriksi, teman-teman. Terlalu banyak larangan, terlalu banyak hal-hal yang ngebuat kita jadi nggak enjoy dengan program dietnya, sehingga kita cenderung berpotensi untuk gagal dalam program diet. Ya, ibarat kata nih, kita itu seperti arang dalam sekam, ya, ditahan, ujung-ujung meledak sendiri. Makanya banyak orang gagal dalam program diet. Yang ketiga adalah perasaan bersalah ketika melanggar program diet. Nah, ini yang paling sering saya temuin nih. Coach, mohon maaf, saya dosa. Dosa apa? Saya makan bakso siang hari ini. Lah, gimana ceritanya makan bakso itu dosa, teman-teman? Kecuali teman-teman makan bakso nggak bayar, atau teman-teman makan bakso 5, bilangnya 2, berbohong, itu dosa. Tapi kalau lagi diet makan bakso, ya nggak apa-apa juga. Nah, akibatnya apa? Ketika banyak orang yang merasa bersalah dengan melanggar program diet,
Sehingga banyak orang yang merasa gagal dan terbebani dengan program diet tersebut. Ya, nomor 4 apa? Impracticality and expense. Maksudnya apa? Ketidakmampuan untuk mencerna program. Biasanya ini orang-orang yang ikut program tapi tidak dapat pendampingan atau support. Nah, asal ikut aja tapi nggak tahu caranya gimana, mau nanya bingung, nanya ke siapa, ujung-ujungnya coba, akibatnya apa? Gagal gitu. Ya. Yang berikutnya lagi apa? Boredom, bosen. Masa saya makannya ini aja, harus makan ini, nggak boleh makan itu, setiap hari makan ini aja. Bosan teman-teman ya. Makanya orang nggak enjoy dengan program dietnya. Nomor 8 apa? Temptation. Atau dalam hal ini adalah ekspektasi yang berlebihan. Coach, bisa nggak 10 hari ini saya pengen turun 20 kilo? Ya banyak tuh yang sering nanya tuh, Coach bisa nggak 7 hari ini saya pengen turunin 12 kilo aja. Wow, 7 hari turun 12 kilo. Ya teman-teman semua, jadi banyak orang yang ekspektasinya berlebihan membuat program dietnya gagal. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa untuk penurunan berat badan butuh proses artinya butuh waktu. Enggak serta-merta langsung ikut program diet, teman-teman langsung bisa dapat hasil bim salah bim. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang paling sering ditemui ketika banyak orang gagal diet apa? Yang nomor 7, inkonsisten. Ya, mereka itu hanya pengen makan aja, tapi habis itu mereka lupa bahwa mereka lagi program diet. Nah, itulah sebabnya yang paling penting itu adalah bagaimana teman-teman paham untuk memilih program diet yang teman-teman bisa lakukan dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan berat badan ideal. Nah, maka dari itulah teman-teman, kalau kita bicara tentang solusi, saya mesti kayak gimana, maka kurang lebih ada 3 solusi yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah menciptakan kebiasaan dan pola pikir yang benar terkait diet dan olahraga. Itu dulu yang harus teman-teman mulai pahami. Kenapa? Karena yang namanya diet itu adalah pengaturan pola makan untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, kalau tujuannya pengen naik berat badan, ada dietnya. Kalau tujuannya untuk jaga berat badan, ada dietnya. Kalau tujuannya untuk penyembuhan, ada dietnya. Kalau tujuannya untuk olahraga atlet, ada dietnya. Maka dalam hal ini, teman-teman, definisi diet itu bukan hanya tentang turun berat badan. Kalau kita sudah paham bahwa definisi diet adalah pengaturan pola makan, maka akan lebih mudah untuk kita bisa menjalani program diet yang kita lakukan. Nah, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah program dietnya harus memudahkan untuk teman-teman lakukan dan bisa dilakukan berkelanjutan. Nah, jadi kalau teman-teman pengen ikut program diet apapun silakan, tapi pastikan program diet itu teman-teman enjoy lakukan. Kan ada tuh program diet misalnya nggak boleh makan selain nasi merah. Waduh, gimana dong? Saya biasanya nasi putih. Kan jadi menyusahkan teman-teman, ya. Artinya pilihlah program diet yang fleksibel, yang bisa buat teman-teman melakukan program itu secara berkelanjutan. Oke. Nomor 3, cari komunitas atau grup support, baik itu online atau offline, yang punya visi dan misi yang sama. Supaya apa? Supaya teman-teman punya support, punya dukungan, punya reminder. Apakah dia sendirian nggak bisa? Bisa, teman-teman. Tapi ya, seperti kita ketahui ya, manusia itu kan tempatnya hilaf dan salah. Pagi semangat, jam 9 udah mulai lirik-lirik gorengan, jam 10 pengen makan yang lain. Tapi kalau teman-teman punya grup support, teman-teman punya komunitas, teman-teman jadi lebih bersemangat dan punya pengingat untuk stick on the plan, stick on target dalam hal ini untuk mendapatkan tujuan teman-teman, ya. Dan kuncinya semua itu sebenarnya adalah kebiasaan, teman-teman. Kebiasaan. Banyak orang yang gagal diet dikarenakan mereka tidak mengubah kebiasaan dan tidak mampu mempertahankan kebiasaan yang sudah diubah. Let's say misalnya minum air putih. Atau hal yang paling mudah adalah olahraga. Ketika mau turun berat badan, mereka rajin dan konsisten olahraga. Tapi setelah sudah dapetin penurunan berat badan, mereka pikir bahwa, sudahlah, udah turun ini, nggak perlu olahraga lagi. Nah, itu teman-teman. Kebiasaan inilah
yang ngebuat banyak orang yang sudah turun berat badan, balik lagi berat badannya. Karena mereka hanya fokus pada dietnya. Mereka tidak fokus pada kebiasaannya. Kebiasaan pola makan, kebiasaan olahraga, kebiasaan atur kualitas tidur, kebiasaan minum air putih, dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan baik yang sebenarnya kalau dilanjutkan terus-menerus itu bisa membuat teman-teman tetap berada dalam goals target teman-teman. Nah, ya. Faktanya teman-teman, penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang fokus pada kebiasaan itu cenderung akan mendapatkan ultimate goals. Dalam hal ini akan dapatin gaya hidup sehat dan aktif dalam hidupnya, dalam programnya. Sementara orang-orang yang hanya fokus pada angka di timbangan, teman-teman semua, hanya akan mendapatkan potensi kenaikan berat badan kembali. Karena mereka pikir, udah turun berat badan ini, angkanya sudah turun, angkanya sudah berubah, ya udah balik lagi ke kebiasaan yang lama. Ya artinya apa? Artinya ya mereka akan naik berat badan lagi. Makanya banyak orang yang sering bertanya, kalau saya sudah ikut programnya, apakah berat badan saya akan turun terus? Belum tentu. Karena programnya itu hanya strategi. Yang ngebuat program itu bisa berjalan maksimal dan optimal adalah teman-teman yang melakukannya. Jadi kalau teman-teman fokus dengan programnya, teman-teman bisa turun berat badan. Kalau teman-teman tidak fokus dengan programnya, balik lagi ke kebiasaan lama, ya teman-teman akan naik berat badan lagi. Ya, karena tidak ada satupun program yang bisa menjamin teman-teman akan turun berat badan dan jaga berat badan idealnya selamanya. Nggak ada satupun. Kenapa? Karena ya itu tadi, kuncinya adalah di kebiasaan. Banyak orang yang bertanya, terus penyebab saya obesitas itu apa? Penyebab saya berat badan berlebih itu apa? Gini teman-teman, banyak orang yang lupa saat makan, tapi ingat saat timbang. Itu ya, kekeliruan kita dalam memahami alasan dibalik kenapa kita berat badannya berlebih adalah kita suka lupa saat makan, tapi kita ingat saat timbang. Waduh, berat badan udah 70 kilo nih. Ngapain aja ya? Lupa ya? Lupa ya? Makannya apa aja? Ya, jadi kenapa kita bisa naik berat badan terus-menerus, teman-teman? Karena kita berada dalam kondisi kelebihan kalori setiap hari terus-menerus. Nggak ada orang yang tiba-tiba berubah dari 60 jadi 80 kilo hanya dalam waktu 1 minggu. Kecuali dalam 1 minggu itu dia mengalami surplus kalori yang parah banget setiap hari terus-menerus. Maka dia akan bisa naik berat badan. Nah, jadi kuncinya adalah untuk turun berat badan dan untuk naik berat badan itu butuh proses dan butuh waktu. Dan waktunya itu balik lagi ke bagaimana kita bisa mendapatkan dan menjalankan program yang kita lakukan, teman-teman semua. Ya. Ilustrasi secara sederhananya, teman-teman, ternyata dari hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah kalori harian itu sangat berhubungan positif dengan peningkatan berat badan. Artinya di sini, teman-teman semua, bukan lemak yang buat teman-teman naik berat badan. Bukan nasi putih. Stop menyalahkan nasi putih. Ini saya gemuk gara-gara makan nasi putih. Bukan. Yang membuat teman-teman naik berat badan dan berada dalam kondisi obesitas adalah kelebihan kalori. Surplus kalori yang terjadi secara terus-menerus, teman-teman. Ya, maka dari itu kita perlu pahami betul bahwa artinya sekarang yang perlu kita lakukan adalah fokus bagaimana menciptakan kondisi defisit kalori dalam program yang akan kita lakukan. Nah, jadi fokusnya itu adalah di kalori defisit, kemudian fokusnya pada makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, bagaimana pengolahan makanan, kemudian waktu makan, dan baru di atas suplemen. Nah, ini teman-teman, penting banget. Suplemen itu berada di puncak paling atas piramida. Artinya, skala prioritasnya itu baru terasa penting kalau kita sudah memenuhi yang di bagian bawah-bawahnya. Pondasi dasarnya adalah defisit kalori. Jadi, kalau teman-teman bilang, saya udah konsumsi suplemen A, suplemen B, suplemen C, suplemen D,
tapi nggak turun berat badan juga, berarti teman-teman belum defisit kalori. Ya, karena suplemen itu seperti katanya hanya sub tambahan, teman-teman. Suplemen tambahan. Yang mana teman-teman kalau mau turun berat badan harus penuhi pondasi dasarnya dulu. Apa itu? Defisit kalori. Ya. Dan ternyata teman-teman sebenarnya ada satu penelitian yang cukup menarik, yang mana ketika kita pengen mempertahankan kebiasaan long term untuk bisa turun berat badan dan maintain berat badan kita adalah edukasi, teman-teman. Ilmu yang bermanfaat. Ya, kenapa ilmu? Karena teman-teman semua di luar sana banyak orang do something, tapi mereka nggak tahu alasan di baliknya. Kenapa saya harus minum air putih? Kenapa saya harus pakai olive oil? Kenapa saya harus ayam bakar? Kenapa saya harus dada ayam? Kenapa harus pakai ikan? Kenapa harus ngemil buah dan segala macamnya? Mereka melakukan tapi mereka nggak tahu alasan di baliknya. Maka dari itu penting sekali untuk teman-teman tahu ilmunya. Alasan kenapa teman-teman harus melakukan itu. Seperti yang kita ketahui teman-teman, akan lebih mudah melakukan sesuatu kalau kita tahu ilmunya. Bener dong? Naik motor, kalau kita cuma tahu teori tapi kita nggak tahu ilmunya, ya sama aja bohong, akan jauh lebih sulit. Maka dari itu penting sekali teman-teman, bukan hanya do something, dalam hal ini lakukan defisit kalori, tapi juga teman-teman harus paham kenapa teman-teman harus defisit kalori. Ya, jadi ilmu itu penting banget. Nah, maka dari itulah teman-teman, atas dasar itu, kami komunitas Premium Coaching Indonesia itu punya satu kegiatan di dalamnya, yaitu kelas diet online. Ya, jadi kelas diet online ini teman-teman sudah kita mulai sejak tahun 2018. Artinya itu sudah 4 tahun kami lakukan. Masya Allah, tabarakallah, sudah ribuan mungkin. Ribuan atau puluhan ribu. Karena pernah dalam satu periode itu teman-teman ada banyak orang yang ikut dan alhamdulillah dapetin hasil semuanya. Tapi intinya teman-teman, setelah 4 tahun dan masih sampai sekarang ini, alhamdulillah semuanya mendapatkan hasil dari program kelas dietnya. Nah, kelas diet online ini dapatnya apa aja sih? Teman-teman harus paham dulu ya. Di kelas diet online ini teman-teman akan dapetin nutrisi untuk support program teman-teman. Teman-teman akan dapat e-book atau booklet resep makan siang selama 10 hari. Kemudian teman-teman bisa makan 5-6 kali, di mana teman-teman boleh ngemil 2 kali. Kemudian teman-teman akan dapat grocery list atau daftar list belanja makanan, jadi nggak perlu bingung mau belanja apa dan segala macamnya. Teman-teman akan masuk grup support, yang mana grup support ini akan memotivasi teman terus-menerus untuk dapetin hasil program. Teman-teman akan dapat bimbingan olahraga online plus dapat e-book juga. Teman-teman bisa dapetin reward hadiah di kelas dietnya. Teman-teman akan dapat edukasi ilmu dasar diet. Dan yang paling penting adalah teman-teman punya hak dapetin garansi 100% uang kembali. Ya. Selama program ini berlangsung, potensi turun berat badan adalah 1-6 kilo, hasil berbeda-beda tiap individu, teman-teman. Oke? Nah, untuk menu dietnya itu mudah banget dibuat, nggak ribet, bahkan semua orang bisa lakukan. Kalaulah teman-teman nggak bisa masak, nggak ada waktu buat masak, nggak punya alat masak, maka teman-teman tetap bisa beli makanan di luar, dan teman-teman bisa banget berkonsultasi dengan coach teman-teman. Artinya teman-teman program tidak akan dibiarkan sendirian. Ya, masih boleh makan nasi, wajib malah makan nasi. Dan teman-teman juga akan dapat alternatif menu kalau teman-teman nggak bisa mempersiapkan menu diet yang sudah diberikan. Nah, ya. Kemudian untuk workout virtual, olahraga online, teman-teman juga akan dipimpin langsung oleh para coach yang tersertifikasi. Kemudian cocok banget untuk pemula ataupun teman-teman yang sering olahraga. Tersedia e-book atau panduan olahraga dan video live plus recording kalau teman-teman nggak bisa ikutan. Dan hak akses recording video itu berlangsung seumur hidup. Kalau mau diulang-ulang terus boleh, ya. Kemudian ilmu dan edukasi sangat relate dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan rujukan atau acuan ilmiah. Ini penting banget karena banyak banget di luar sana ngasih opini tapi nggak ada dasarnya. Banyak orang percaya seakan-akan itu benar, padahal keliru, ya teman-teman.
Kemudian ilmunya update dan bisa diaplikasikan, serta kita kadang juga mengundang pembicara tamu spesial. Kemarin kita baru aja ngundang dokter, teman-teman, share tentang imunitas, daya tahan tubuh. Ya. Oke, kemudian, nah ini yang paling penting sebenarnya. Banyak orang, itu mah cuman formalitas belaka. Cuman jualan-jualan aja. Hasilnya gimana? Gini teman-teman ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, kelas ini sudah berlangsung sejak tahun 2018. Kalau saya kasih jumlah orang yang sudah berhasil tuh banyak banget, nggak selesai satu malam ini. Nah intinya teman-teman, setelah kami lakukan survei, itu 10 dari 10 peserta yang ikut itu mengalami penurunan berat badan dan atau perubahan lingkar tubuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, selalu teman-teman, 10 dari 10 yang ikut pasti turun berat badan, pasti terjadi perubahan lingkar tubuh. Ya, ini contohnya Kak Dinda total turun 3,5 kilo, teman-teman. Testimoninya adalah beliau akhirnya bisa tetap makan enak, nggak kelaparan, nggak perlu makan oat seperti diet yang dulu. Nah, ya. Kemudian jadi tahu bagaimana mengatur porsi makan tanpa harus berlebihan. Sekarang lebih menghargai kesehatan dan mencintai diri sendiri. Guys, itu baru Kak Dinda. Masih banyak Kak Dinda yang lain yang kalau disampaikan malam hari ini nggak selesai ya. Oke, nah ini juga kita sering melakukan review, teman-teman. Kami sadar betul review itu sangat perlu dilakukan supaya apa? Supaya di next periode terjadi perubahan atau terjadi hal-hal yang lebih baik. Nah, setelah kami lakukan review setiap akhir program, itu alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, teman-teman, dari 240 orang yang sudah mengisi survei, 192 orang sangat terbantu dan puas, 63 orang sesuai ekspektasi saat daftar kelas, dan 4 orang biasa aja. Tapi intinya tidak ada yang tidak puas, semuanya puas. Oke? Terus kemudian total turun BB, teman-teman, dari 240 orang, yang turun di bawah 1 kilo ada 11 orang, yang turun 1-3 kilo ada 165 orang, yang 3-5 kilo ada turun 51 orang, dan lebih dari 5 kilo ada 13 orang. Itulah saya sebabnya bilang tadi, teman-teman, kalau teman-teman ikut kelas dietnya, teman-teman bisa dapetin potensi penurunan berat badan yang mana hasil berbeda-beda tiap individu. Teman-teman bisa lihat juga banyak teman-teman kita yang baru program selama 4 hari udah mengalami perubahan dalam berat badannya. Ada yang turun 1 kilo, ada yang turun 2 kilo, ada yang susut 4 cm, ada yang susut 15 cm, ada yang susut 10 cm. Intinya adalah semua akan mengalami perubahan ketika mereka mengambil keputusan untuk ikut kelas dietnya. Ya. Nah, ini juga testimoni beberapa orang peserta kita, teman-teman. Alhamdulillah, usia tidak menjadi halangan untuk mendapatkan berat badan ideal. Jadi buat teman-teman yang bilang bahwa, aduh udahlah, usia udah tua gini, udah jelang 50 tahun, udah jelita, udah lolita, udah lolos 50 tahun, ngapain sih diet-diet segala. Guys, ini contohnya Ibu Iis dan Ibu Hanik ikut programnya, melakukan program dietnya berkelanjutan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, berhasil total turun 20 kilo. Ada juga yang total turun 15 kilo. Artinya di sini, teman-teman, mau dia usianya muda, usianya tua, remaja, kemudian wanita, laki-laki, ibu rumah tangga, pekerja, semuanya punya hak untuk dapetin berat badan ideal. Pertanyaannya sekarang adalah hak itu mau diambil atau enggak? Ya. Nah, jadi ini juga, teman-teman. Nah, coba yang punya pasangan, punya om, punya suami, punya pacar, atau punya saudara, punya adik, punya abang, coba lihat perubahannya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, teman-teman. Jadi mau perempuan, mau laki-laki, semuanya boleh untuk dapetin berat badan ideal. Oke? Nah, oke lah, kalau gitu saya ikut programnya. Nah, tapi bayarnya berapa? Akhirnya dari tadi panjang lebar, ini yang saya tunggu sebenarnya, Coach, berapa biayanya? Jadi teman-teman, ketika teman-teman udah mendapatkan fasilitas kelas selengkap dan sekomplit yang saya sudah jelaskan di awal tadi, maka coba kita hitung sama-sama ilustrasinya, teman-teman ya. Menu dan resep itu memang ada, teman-teman bisa dapetin
secara cuma-cuma di Google. Teman-teman cek aja, searching aja banyak. Tapi kelemahannya adalah teman-teman nggak bisa tanya ke si pembuat resep. Ini kalau misalnya saya buat ini gimana caranya? Nggak bisa tanya. Ya. Kalau teman-teman beli buku resep, teman-teman nggak punya alternatif menu, intinya teman-teman nggak bisa konsultasi dengan penulis bukunya. Kan? Makanya teman-teman punya coach yang bisa teman-teman, coach, kalau saya ke undangan, kan nggak mungkin teman-teman diet ke undangan, terus teman-teman bawa buku resep, kan nggak mungkin. Ya. Terus kalau workout online per sesi itu teman-teman rata-rata biayanya adalah 150.000. Saya pernah tanya teman saya yang personal trainer kalau per sesi berapa? Ada yang gratis, ada yang murah, ada yang mahal, tapi let's say average rata-rata 150.000. Edukasi teman-teman bisa ikut webinar, bisa teman-teman bisa ikut seminar tentang gizi, tentang apapun, tapi lagi-lagi setelah selesai webinar, teman-teman bingung mau tanya siapa, mau tanya pematerinya, mau tanya narasumbernya, belum tentu dijawab. Ya, makanya teman-teman kalau di kelas diet, teman-teman bisa tanya ke coachnya kalau kurang paham. Dan 24 jam. Oke? Kemudian juga teman-teman ada biaya konsultasi coach per sesi itu kurang lebih 100.000. Saya pernah tanya sama teman saya juga, kalau misalnya sama dia kurang lebih berapa per sesi? Itu kurang lebih 100.000 teman-teman. Ya, total biaya yang harus dikeluarkan itu 850.000. Tetapi dengan teman-teman ikut kelasnya, teman-teman cukup bayar 599 aja. Ya, 599 ini teman-teman udah dapat semua fasilitas plus gratis 1 support nutrisi untuk teman-teman program. Kalau teman-teman nggak mau ambil gratis support nutrisinya, nggak masalah. Kenapa? Karena itu tidak akan mengurangi iuran kelasnya. Iuran kelasnya tetap 599, teman-teman. Ya, 599 itu saya udah dapat apa aja? Udah dapat semua yang saya jelaskan tadi di awal. Plus, ini yang paling penting teman-teman. 599, teman-teman juga punya kartu AS dalam program diet teman-teman. Apa itu? Garansi 100% uang kembali, syarat dan ketentuan berlaku. Let's think about this for a moment. Coba kita pikirkan sejenak sama-sama teman-teman. Teman-teman bayar 599, ya, bayar 599, ikut kelasnya, ikut fasilitas kelasnya, ikut olahraga, dapetin semua ilmunya, tapi teman-teman tidak dapat hasil program, uang teman-teman dikembalikan. 599. Tapi kalau teman-teman bayar 599, teman-teman ikut programnya, teman-teman nikmati fasilitas programnya, teman-teman dapetin semua ilmunya, dan teman-teman turun berat badan, ya, yang happy kan teman-teman juga. Artinya ini buah si malakama yang sangat-sangat positif, teman-teman. Penawaran terbaik yang bisa kami berikan ke teman-teman semua, bahwa nggak ada yang salah untuk ikutan kelasnya. 599, maka teman-teman punya kartu Remi, garansi 100% uang kembali. Oke? Tunggu apa lagi teman-teman? Kelas akan kita mulai tanggal 22 Desember. Masih ada waktu untuk mikir-mikir, mengambil keputusan. Dan ada promo menarik menanti teman-teman, ada voucher juga khusus dan spesial bagi pendaftar hari ini. Ya, Japri orang yang mengundang teman-teman, silakan screenshot aja gambar ini, terus kirim ke pengundang teman-teman. Nanti teman-teman bisa klaim voucher khusus hari ini aja kalau teman-teman mau ikutan kelas dietnya. Oke, tunggu apa lagi teman-teman? Kelas akan kita mulai di tanggal 22 Desember. Dan lagi-lagi ini adalah momen terbaik buat teman-teman mendapatkan hasil dari program yang teman-teman mau lakukan. Oke? Saya tidak memaksa teman-teman untuk harus ikutan, karena balik lagi ini adalah keputusan pengambilan 100% adalah tanggung jawab teman-teman. Is it worth it buat saya ikutan sekarang atau nanti aja? Karena setahu saya, menunda-nunda program diet itu jarang sekali ngebuat kita turun berat badan. Yang ada, berat badan kita akan semakin naik. Nah, maka dari itu, saya tunggu teman-teman untuk hadir di kelas diet tanggal 22 Desember, dan kita akan sama-sama bergandengan tangan untuk menyambut tahun 2023 ketika orang lagi sibuk mikirin resolusi penurunan berat badan.
Kita udah lari teman-teman, udah lari kenceng. Kenapa? Karena kita sudah mulai startnya di 2022 ini. Jadi tunggu apa lagi? Silakan hubungi dan sampai berjumpa lagi di sesi online berikutnya. Bye-bye.